Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Melisa dengan NPM 1914344061, mahasiswi PGSD 4A Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Beta Rapita Silalahi, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Ini Ibu lihat mejanya masih ini nih nggak rapi, terus juga di bawah mejanya masih banyak sampah. Ibu mau dirapikan dulu meja-mejanya, juga dikutip sampah-sampahnya, dibuang baik di bawah meja ataupun di dalam laci ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, semuanya udah hadir ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu aneka benda di sekitarku, dengan subtema 1, benda-benda di sekitarku. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar benda-benda di sekitarku? Supaya anak-anak Ibu itu tahu bagaimana sih perubahan wujud benda, baru yang mana dikatakan benda dan bukan benda. Baru kita belajar mengenai satuan panjang, satuan waktu, dan satuan berat. Juga kita belajar mengenai praktek nyanyi lagu. Jadi langsung aja ya kita ke pembelajaran hari ini. Nah, ini Ibu sudah membuat media pembelajaran, yaitu perubahan wujud. Di sini ada dari cair ke padat, yaitu membeku, dan dari padat ke cair, yaitu mencair. Dari gas ke cair, yaitu mengembun namanya. Kalau dari cair ke gas itu namanya menguap. Selanjutnya ada dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Dan juga dari padat ke gas itu namanya menyublim. Itu tadi ada namanya perubahan wujud benda. Nah, contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Bu? Seperti misalnya anak-anak Ibu buat es batu misalnya, itu kan kita isi dari air, dari mencair. Nah, ketika kita masukkan ke kulkas, itu akan membeku di freezer kan. Jadi dia namanya ada perubahan wujud benda, yaitu dari cair ke padat membeku. Nah, selanjutnya kita masuk ke benda dan non-benda. Nah, apa sih Bu benda-benda itu gitu? Benda itu yaitu yang namanya bisa diukur dan bisa diukur suatu panjangnya ataupun beratnya. Contohnya ini misalnya kereta. Kereta kita bisa ukur berapa sih berat satu kereta itu ataupun satu motor itu. Baru ada gelas juga, kita bisa mengukur berapa berat suatu gelas ataupun 5 gelas dan selebihnya. Nah, yang dikatakan non benda itu apa Bu? Dia tidak bisa diukur dan tidak bisa diukur beratnya dan tidak bisa diukur panjangnya. Contohnya angin, kita nggak tahu kan berat angin itu seberapa. Contohnya kita letak ke balon, kita nggak tahu angin itu berapa banyak yang diperlukan. Selanjutnya ada juga cahaya matahari, contohnya seperti lampu. Itu tidak bisa itu nggak bisa diukur gitu kan, panjangnya, beratnya nggak bisa diukur. Itu bisa dikatakan non benda. Contohnya apa lagi Bu? Seperti papan tulis. Kita bisa mengetahui panjangnya ke sini berapa, lebarnya berapa, berat satu papan tulis itu berapa, begitu. Nah, menjelaskan mengenai perubahan wujud benda dan juga yang dikatakan benda dan non benda. Selanjutnya Ibu mau secara acak Ibu panggil satu persatu untuk menerangkan kembali bagaimana perubahan wujud benda dan juga yang dikatakan benda dan non benda ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda, terus benda dan juga non benda. Kali ini kita akan belajar mengenai mading menghitung. Di sini ada 3, yaitu satuan waktu, satuan panjang, dan satuan berat. Di sini sudah Ibu gambar, ada tangga, terus ada juga jam ya. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai satuan panjang. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Jadi, ini ada tangganya Ibu buat. Setiap kali turun tangga dikalikan 100. Misalnya dari kilometer mau ke meter nih. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3 anak tangga. Berarti nolnya ada 3. Begitupun selanjutnya. Nah, kalau naik itu dibagi. Misalnya dari sentimeter ke meter. Berarti anak tangganya 2, kita naik 1, 2. Berarti ada nolnya 2, berarti 100 gitu. Dibagi 100 ya kan. Adapun alat-alatnya yaitu ini, ada penggaris,
ada jangka, terus juga ada meter. Ini biasa meter digunakan misalnya kita mau menjahit atau mengukur barang, juga mengukur panjangnya barang. Nah, ada satuan waktu. Di sini ada jam. Nah, 1 jam itu, 1 jam putaran penuh itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke satuan berat. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama tadi seperti satuan panjang. Kalau kita turun dikalikan 10, kalaupun naik dibagikan 10. Seperti tadi misalnya naik tangganya 3, berarti dibagi ataupun dikali 1000 gitu, karena nolnya ada 3. Adapun alat-alatnya ini ada timbangan dan juga neraca. Nah, tadi kita udah belajar mengenai satuan panjang, satuan waktu, dan juga satuan berat. Hari ini Ibu mau kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Ini ada 6 soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Nanti akan kita bahas setelah semuanya selesai, oke? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda, terus sudah mengerjakan soal-soal menghitung nih. Selanjutnya biar kita refreshing, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai variasi irama lagu. Nah, jadi setiap lagu itu harus mempunyai irama ataupun tinggi dan rendahnya lagu ataupun nada. Supaya apa, Bu? Supaya ketika kita nyanyi nanti lagunya itu iramanya itu nggak monoton aja, cuman do ataupun mi gitu. Jadi dia harus ada variasinya ataupun tangga nada ya, seperti do re mi fa sol la si do. Anak-anak Ibu udah tahu kan tadi mengenai variasi irama lagu. Selanjutnya Ibu mau kalian praktek mengenai lagu, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Secara berkelompok aja, jadi satu kelompok itu ada 5 orang, nanti ditampilkan, oke? Ya, semuanya tadi sudah maju ya secara berkelompok. Anak-anak Ibu paten, suaranya juga paten, kekompakannya juga paten. Nah, hari ini kita udah belajar mengenai tadi perubahan wujud benda, benda-benda dan juga non-benda. Lalu kita udah belajar mengenai satuan panjang, satuan waktu, dan juga satuan berat. Terus kita tadi sudah praktek lagu ya, lagu Ibu Kita Kartini. Nah, Ibu harap hari ini materinya bisa tersampaikan dengan baik, anak-anak Ibu paham, dan jangan lupa diulang-ulang lagi di rumah, dilatih-latih terus belajarnya. Oke, jadi kita tutup ya pertemuan hari ini. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya dulu sebelum kita pulang. Amin. Nah, sekian aja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.